pagi anak-anak Indonesia. Salam semangat, satu Indonesia, satu jua. Yes. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, kalau keluar memakai masker, makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, dan tidur dengan waktu yang cukup. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi, anak-anak Indonesia bisa belajar seperti biasa di sekolah dan beraktivitas seperti biasa. Oke? Ya, bertemu lagi dengan Ibu Sarah. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi Ibu ingin semua anak-anak Indonesia perhatikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke? Ya, hari ini kita belajar mengenai tema 8 dan subtema 1. Apa ya tema 8? Tema 8 ada yang masih ingat? Ya betul, tema 8 yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan, dengan subtema 1 aturan keselamatan di rumah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang aturan-aturan apa saja yang ada di rumah dalam teks, di mana teksnya ada huruf kapital. Jadi kita akan belajar tentang huruf kapital dan cara membaca jam, ya. Oke, cara membaca jam gimana, ada jarum panjang dan ada jarum pendek. Nah, tujuannya diharapkan anak-anak tuh bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saat bangun tidur membaca jam, ini berarti jam 5 pas, jam 6 pas, atau jam berapa. Nah, kemudian diharapkan anak-anak bisa mentaati peraturan yang ada di rumah yang dibuat oleh orang tuanya masing-masing. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, sebelum melanjutkan pembelajaran. Hari pagi ada yang bangunnya jam 5, jam 6, jam 7? Atau jangan-jangan pada bangunnya siang-siang ya, karena pada belajarnya di rumah. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, di sini Ibu punya jam. Oke? Punya jam. Siapa yang bangunnya jam 5 subuh? Bagus, jam 5 subuh. Nah, lihat coba. Sini jam berapa? Ada yang tahu ini jam berapa? Ya, betul. Ini jam 4. Nah, di sini kan ada 3 jarum nih. Ibu mau tanya, kira-kira mana ya yang jarum panjang dan mana yang jarum pendek? Coba. Jarum panjang yang mana? Ya, betul. Jarum panjang yang ke angka 12. Jarum pendek yang mana? Yang ke angka 4. Sekarang Ibu tanya lagi, jarum pendek ke angka berapa? Ke angka 4, dan jarum panjang ke angka 12. Nah, kalau gini ke angka berapa ya? Sebentar. Nah, kalau ini jarum panjang ke angka berapa? Ke angka 12, dan jarum pendek ke angka 5. Oke. Ibu gambarkan di sini ya. 12. Yuk, kita jawab bareng-bareng. Jarum panjang ke angka berapa? Ke angka 12. Dan jarum pendek ke angka 9. Nah, dibacanya pukul 9. Dapat dipahami semuanya? Sekarang Ibu tanya ya. Sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Sekarang perhatikan. Pertanyaan pertama, coba anak-anak di rumah tulis. Ini kira-kira jarum panjangnya ke angka berapa dan jarum pendeknya ke angka berapa? Kemudian dibacanya apa ya? Oke? Pertanyaan kedua, coba dilihat gambarnya. Jarum panjangnya ke angka berapa? Jarum pendeknya ke angka berapa? Dan dibacanya apa ya? Sekarang pertanyaan terakhir. Coba lihat.
Jarum panjangnya ke angka berapa, jarum pendeknya ke angka berapa, dan ini dibacanya apa ya? Oke, semuanya udah jawab pertanyaan dari Ibu. Sekarang kita terakhir nih, bahas bareng-bareng sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, ini coba kita lihat jarum panjangnya ke angka berapa? Ke angka 12. Jarum pendeknya ke angka 6. Jadi dibacanya pukul berapa? Pukul 6. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Yang tadi pagi bangunnya telat siapa? Tadi kan Ibu udah nanya tuh yang mau jam 5, jam 6, jam 7. Nah, kalau misalnya nih yang tadi pagi bangunnya telat, harusnya kata ibunya atau kata papahnya bangunnya jam 5 ya, tapi ternyata bangunnya jam 8. Siapa? Ayo yang bangunnya telat. Ayo siapa? Nah, oke. Ibu mau tanya lagi. Kalau misalnya tadi yang telat, biasanya di rumahnya dihukum atau bagaimana? Dihukum atau gimana kalau misalnya punya aturan di rumah? Mungkin ada yang dihukum, ada yang biasa aja, gak apa-apa ya. Nah, ada gak kira-kira yang di rumahnya tuh punya aturan-aturan sendiri? Misalnya, pokoknya sarapan harusnya jam 7 pagi, jam 12 itu siap-siap sholat zuhur, maghrib itu jam 6 siap-siap sholat maghrib, atau gimana? Kira-kira ada nggak yang punya aturan-aturan seperti itu di rumah? Ada? Oke, kalau ada di sini Ibu punya sebuah teks ya. Anak-anak perhatikan ya. Ya, siapa yang punya aturan-aturan di rumah? Di sini Ibu punya sebuah teks, bakal membacakan sebuah teks berjudulnya tentang aturan ketika sarapan pagi. Dengerin baik-baik ya, amati baik-baik. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh yang sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Nah, aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi adalah 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran. 5. Makan dengan pelan-pelan. 6. Setelah makan, mencuci tangan dengan bersih. 7. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan. Ayo, kira-kira anak-anak nih kalau misalnya ada aturan di rumahnya yang seperti ini, ada yang suka dilanggar gak? Misalnya makannya buru-buru, atau sebelum makan tidak berdoa dulu, tidak cuci tangan dulu. Ya aduh mah lapar, langsung aja makan. Nah, hari ini mulai diperhatikan ya, karena kalau misalnya kita sudah melanggar aturan, kita bisa jadi sakit, atau kita bisa jadi sakit perut atau segala macam karena kita tidak berdoa, tidak mematuhi aturan yang sudah disesuaikan. Karena aturan ini untuk kebaikan kita juga, agar tubuh kita sehat, agar kita menjadi anak yang baik, agar kita menjadi anak yang patuh aturan. Oke, semuanya siap? Mentaati aturan yang ada di rumah, mentaati aturan ketika sarapan pagi, semuanya siap? Siap ya? Nah, coba nih, di sini ada beberapa huruf yang Ibu garis bawahi. Kayak contohnya ini. Huruf M, huruf T di sini, dan semua di sini. Di sini hurufnya besar di awal. Kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu kenapa ini hurufnya besar dan berbeda dengan huruf-huruf yang lain? Ada yang tahu kenapa? Oke, yang huruf besar ini yang di awal atau yang ini adalah namanya huruf kapital. Apa? Huruf kapital. Sekali lagi, apa? Huruf kapital. Ya, huruf kapital. Sekarang kita akan belajar tentang huruf kapital. Ya, tadi apa? Huruf kapital. Huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital atau huruf besar ya, kita sebutnya, dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Jadi sebelum kalimat pertamanya, seperti ini nih, sebuah kalimat, dia huruf besar, ini namanya huruf kapital.
Kemudian dipakai sebagai ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan atau kata gantinya. Contohnya, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Nah, huruf kapital ini, kalau misalnya anak-anak nulis tentang Tuhan yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, ini harus huruf kapital. Karena apa? Karena itu aturannya kata ganti Tuhan huruf kapital. Tuhan yang Maha Esa. Ini harus huruf besar di awalnya huruf kapital ini. Dapat dipahami semuanya? Sekali lagi, huruf kapital yaitu dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, dipakai sebagai ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan atau kata gantinya. Maksud kata ganti adalah seperti yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemberi, yang Maha Pemberi rizki, dan semuanya yang berhubungan dengan Tuhan itu harus memakai huruf kapital. Dapat dipahami semuanya? Nah, dapat dipahami semuanya huruf kapital. Sekarang siapkan bukunya ya. Sekarang anak-anak bikin kalimat yang harus ada huruf kapitalnya dengan kata berikut. Yang pertama, berdoa. Ayo, apa? Harus ada huruf kapital di dalamnya untuk kata Tuhan, oke? Yang kedua, bersyukur. Nah, udah, dua aja deh. Bikin kalimat ya, ditulis di bukunya. Harus ada huruf kapital, kata pengganti Tuhan. Apa aja? Yang penting ada kata ini dan harus kata ganti Tuhan yang huruf kapital. Dapat dipahami semuanya? Ya, dapat dipahami tentang huruf kapital. Oke, kalau semuanya paham, kita lihat nih. Huruf kapital untuk kata Tuhan dan kata gantinya. Yang pertama ada yang Maha Penyayang. Yang kedua ada yang Maha Pengasih. Coba kira-kira menurut anak-anak Indonesia, huruf kapital yang benar itu yang nomor satu ya, yang nomor satu atau yang nomor dua kira-kira? Ayo, huruf kapital ditempatkan untuk kata Tuhan. Yang benar itu untuk angka 1, untuk nomor 1 atau nomor 2. Coba tebak ya. Oke, semuanya sudah mengerti tentang huruf kapital? Ya, oke. Hari ini pembelajaran kita telah selesai. Ya, tadi soal-soal yang udah dikerjakan, disimpan ya. Nanti kalau misalnya kita ketemu lagi, kita bahas bareng-bareng. Dan bisa juga dibahas dengan orang tuanya di rumah, atau kakaknya, atau saudaranya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, hari ini kita udah belajar apa aja ya kira-kira? Coba satu. Kita udah belajar apa aja hari ini? Ya, betul. Kita sudah mempelajari tentang cara membaca jam. Cara membaca jam. Dengan ada jarum apa yang pertama? Jarum panjangnya dan jarum pendek. Oke, bagus. Dengan cara membacanya. Yang kedua, kita belajar apa aja hari ini? Ya, aturan selamatan di rumah. Di rumah. Tepatnya aturan apa? Aturan sarapan pagi. Oke, yang ketiga kita belajar apa? Yang ketiga kita belajar tentang huruf kapital. Huruf kapital. Nah, karena huruf kapital ini banyak macamnya, hari ini kita belajar huruf kapital yang bagian apa? Bagian kata Tuhan. Kata Tuhan atau kata gantinya ya. Nah, oke.
Nah, hari ini kita udah belajar tentang 3 hal ini, dan 3 hal ini berkaitan. Kenapa? Pertama, di rumah itu harus mematuhi aturan-aturan sarapan pagi dan segala macamnya dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang Maha Penyayang. Dengan kita kalau misalnya mau sarapan pagi, kita bisa lihat jam berapa, bangun tidur jam berapa. Oke? Nah, hari ini pembelajaran yang selesai dari Ibu. Harap dicatat semua materi-materi yang udah kita pelajari hari ini dan bisa dibahas oleh orang tuanya di rumah dan oleh kakaknya dan segala macamnya. Sampai bertemu lagi dengan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, belajar yang rajin, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.